Halo teman-teman, Bagas di sini. Bicara tentang hologram, hologram itu terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Cahaya-cahaya ini dipancarkan, kemudian akan menghasilkan suatu gambar 3D yang bisa dilihat dengan bentuk yang nyata. Namun tidak nyata, hanya bisa dilihat, namun tidak bisa disentuh dan dimakan. Hologram adalah sebuah karya dari perpaduan dan keseimbangan sebuah pancaran cahaya. Sebuah pancaran cahaya yang sudah diatur akan menciptakan sebuah gambar sesuai dengan kehendak kita. Untuk masa kini, hologram hanya bisa dinikmati melalui indera mata kita, bukan untuk indera peraba kita. Dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di masa yang akan datang, hologram akan berkembang seperti yang tadinya hanya bisa dinikmati oleh indera mata kita, akan dapat dirasakan oleh indera peraba kita. Selain itu, hologram dapat dibuat untuk sebuah game. Iya, untuk saat ini, developer game sedang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu game hologram di mana si player akan merasakan dunia game di dunia nyata. Game tersebut bisa dikendalikan melalui konsol maupun disentuh secara langsung. Ini benar-benar menakjubkan, bukan? Selain game, kemungkinan di masa depan akan terdapat asisten hologram seperti di film Spider-Man Far From Home. Perpustakaan diperkirakan akan mempunyai asisten hologram yang akan menunjukkan letak buku di setiap lemari buku. Dan juga kita bisa berdiskusi jarak jauh dengan sebuah hologram dengan teknik 3D-nya, layaknya video conference di Zoom atau Google Meeting. Ngomongin wahnya teknologi hologram ini, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang didapatkan, pertama, hologram 3D dapat mewakili semua bentuk atau objek yang kita kehendaki. Ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah simulasi. Yang kedua, menggunakan teknologi 3D hologram, manusia masih dapat bertemu dan berdiskusi di tengah-tengah kesibukan mereka tanpa harus bertatapan secara langsung. Yang ketiga, dengan adanya hologram digabung dengan machine learning, AI akan dapat secara optimal digunakan karena manusia dapat berinteraksi dengan AI itu sendiri. Setelah kita membahas kelebihan, pastinya ada kekurangan dong dari hologram ini. Pertama, frekuensi tatap muka terhadap sesama manusia akan berkurang. Yang kedua, orang menjadi malas untuk repot sedikit dengan adanya teknologi ini. Yang ketiga, akan terjadi manipulasi yang bisa mendatangkan orang lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa terjadi kejahatan dan penipuan karena menggunakan objek dan model yang palsu. ICT di masa depan akan terus berkembang, diiringi oleh profesi-profesi baru dalam bidangnya. Mungkin dengan adanya hologram ini, peluang bisnis yang akan tercipta adalah game developer, di mana game developer ini membuat sebuah game yang akan bisa dirasakan oleh playernya, yakni dengan indera mata dan indera peraba. Yang kedua, akan terciptanya peluang bisnis desain hologram. Seperti yang kita ketahui, desain game hologram berbeda penciptaannya dari desain game biasa, yang mana skill profesi ini akan membutuhkan skill desain perpaduan dengan logika. Di Indonesia, sudah terdapat game developer yang sedang mengembangkan game hologram ini. Salah satunya adalah YouTuber Indonesia dengan channel KJ Developer, di mana ia membuat sebuah game hologram dengan bahan akrilik dan ia pun mendesain Stickman sebagai hero utamanya untuk hancurkan box yang berjalan. Game ini dapat dijalankan di Android dan dikontrol dengan sebuah konsol dan masih terus dikembangkan oleh pemiliknya. Dengan skill coding yang hebat dan skill desain yang tepat, KJ Developer ini dapat membuat sebuah game hologram pertamanya menggunakan bahan sederhana. Semoga developer Indonesia terus berkembang dan terus maju untuk menyaingi developer internasional dan juga membuat Indonesia dalam bidang ICT khususnya itu maju dan rata dalam seluruh wilayah Indonesia. Sekian video kali ini, semoga berjumpa di lain waktu. Salam anak
digital. Bye bye.